Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian tentang azab dan nikmat kubur, dan saya akan buka dengan statement Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini Bapak Ibu sekalian adalah seorang sahabat yang mulia, tidak ada yang tidak kenal nama beliau, khalifah yang ketiga dan anak mantu Nabi SAW, dan dapat julukan Dzun Nurain. Seseorang yang memiliki dua cahaya karena dia menikah dengan dua anak Nabi SAW, Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Setelah Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman bin Affan dapat jaminan surga. Karena kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, disebutkan sampai 10 orang nama sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'id bin Zaid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca Al-Quran, terlintas ayat tentang kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk dengan harta-harta kalian di dunia sampai kalian nanti baru menyadari kalau kalian mendatangi kuburan. Zurtumul maqabir, kalian akan masuk dalam kuburan, gitu kan. Utsman bin Affan nangis terisak-isak sampai pingsan baca ayat ini. Kemudian istrinya bangunkan, anak-anaknya bangunkan, tidak bangun Utsman. Karena ketakutan jangan sampai Utsman sudah meninggal pada saat itu, dipanggillah sahabat-sahabat Nabi. Ini di zaman beliau jadi khalifah ya. Panggillah beberapa sahabat, dibangunin, diusahakan sampai akhirnya bangun, sadar. Waktu sadar, mereka bertanya, ada apa wahai Utsman? Ada apa wahai Amir Mukminin? Khalifah waktu itu. Dia mengatakan, saya membaca ayat ini tentang neraka dan saya takut. Tentang kuburan dan saya takut. Kata beberapa sahabat waktu itu, Anda ini siapa? Bahasa Arabnya itu anta ya. Dikatakan kamu ini siapa? Kesannya kayak apa yang harus kamu khawatirkan? Atakhsha wa anta, begitu bahasa Arabnya. Apa kau takut dengan kuburan sementara kau ini siapa, hai Utsman? Dijamin masuk surga, anak mantunya Nabi SAW, sahabat yang pertama masuk Islam, kaum muhajirin yang masyhur, semua peperangan Nabi SAW dihadiri dan seterusnya, banyak fadilah luar biasa. Apa yang kamu takutkan lagi? Sudah ada jaminan surga. Ini seperti orang sudah dapat tiket dari sini untuk masuk surga. Gitu. Utsman bin Affan mengucapkan kalimat yang membuka wacana kita semua Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya khawatir dengan kuburan ini. Kata Utsman, Rasulullah SAW menjamin buat saya di sana surga iya, tapi Rasulullah SAW tidak menjamin buat saya di sini kuburan ini. Jadi tidak ada jaminan. Mungkin saya disiksa dulu di kuburan, baru saya masuk ke dalam surga. Iya, nggak ada jaminan. Kuburannya belum, di sananya iya. Garis bawahi juga satu hal dari statement Utsman bin Affan ini, ulama mengambil sebuah kaidah penting. Mereka mengatakan bahwasanya semua orang yang meninggal memiliki dosa, dan dosa-dosa ini walaupun dianggap remeh oleh sebagian orang sudah cukup untuk mendatangkan azab kubur, walaupun dia belum tentu masuk ke neraka. Dosa-dosa ini akan menyebabkan datangnya azab kubur walaupun belum tentu dia masuk ke neraka. Makanya hadis Nabi SAW, nanti akan kita baca hadisnya, waktu beliau lewati kuburan dua, lalu beliau mengatakan dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perbuatan yang dianggap besar oleh manusia, tapi memang dia perbuatan besar di sisi Allah. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, sudah cukup mendatangkan azab kubur tuh. Tidak cebok pada saat kencing. Yang satu suka mengadu domba. Orang ini bisa saja dia orang beriman, tapi dia melanggar perilaku ini. Kemudian pada saat dia meninggal nanti amalnya ditimbang lagi kan. Dia mahsyar ditimbang lagi. Kalau amal baiknya lebih berat dia akan masuk surga. Tapi azab kubur datang karena masalah dosa yang dia lakukan. Ini saking beratnya masalah kuburan itu. Jadi jangan anggap remeh masalah ini. Teman-teman yang menyesatkan kita, Bapak Ibu sekalian, hanya bisa paling jauh menangis di atas liang lahat kita. Enggak lebih daripada itu. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Yang selama ini aja kita berbuat dosa, cuma itu saja. Orang-orang pun yang mengolok-olok kita, oh kamu alim ya, oh kamu begini ya, kamu begini ya, kamu keras lah, kamu macam-macam. Mereka juga bisa buat apa kira-kira?
Apakah mereka jadi penyebab datangnya azab atau nikmat kubur? Sama sekali nggak ada urusan. Maka selamatkan diri kita nih. Jangan terus lalai. Gitu kan. Dusta kalau ada teman yang mengatakan buat aja nanti saya tanggung dosanya. Itu bohong semua, nggak ada. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Nggak ada orang yang menanggung dosanya orang lain. Dia ngajak orang lain zina, temannya dapat dosa karena zina, dia juga dikasih dosa seperti temannya. Tapi temannya tetap berdosa, bukan ditanggung semua sama dia. Saya bacakan pasal ke-11, azab dan nikmat kubur. Seorang muslim, kata beliau, beriman bahwa kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalamnya adalah benar adanya. Karena adanya dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Karena ada dalilnya. Ada nakli adalah wahyu, akli adalah akal. Dalil-dalil nakli yang pertama berita dari Allah Ta'ala tentang kenikmatan dan azab kubur seperti dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid. Kalau seandainya kalian bisa melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, punggung dan bokong mereka, sambil berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri, kata Allah. Dengan demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kata para ulama, tentu awal alam barzah adalah kematian, proses dari kematian. Tadi di awal saya sudah jelaskan, maka beliau mengangkat juga dalil tentang masalah kematian. Ini proses ruh dicabut untuk orang kafir dan orang fasik, ya, yang malaikat menghantam wajah dan bokong mereka. Wa na'udzubillah.